Halo saudaraku, senang berjumpa dengan Anda kembali. Dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang cara membangkitkan semangat kerja. Semangat kerja menjadi lemah, menjadi menurun, seringkali disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah kejenuhan yang diakibatkan karena rutinitas pekerjaan yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Dan juga pasti ada sebab-sebab yang lain. Semangat kerja yang turun atau semangat kerja yang melemah itu akan berdampak buruk bagi produktivitas kerja seseorang, dan tentunya hal itu merupakan hal yang tidak baik. Oleh karena itu, membangkitkan semangat kerja itu sangat penting bagi seseorang untuk bisa menggapai kesuksesan. Nah, bagaimana cara membangkitkan semangat kerja kita? Ikuti tips berikut ini. Sebelumnya, mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel ini. Silakan bagikan video ini juga kepada rekan-rekan Anda yang lain dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Cara membangkitkan semangat kerja yang pertama adalah jadilah orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Kunci kesuksesan dan cara ampuh agar memiliki semangat kerja tinggi adalah dengan menjadi orang yang berkreatif tinggi. Melatih diri agar bisa kreatif, maka nantinya kita bisa dengan mudah untuk memunculkan ide-ide cemerlang yang nantinya bisa membuat semangat kerja kita menjadi meningkat drastis. Agar tidak jenuh dengan pekerjaan, maka kondisikan agar Anda dan saya selalu semangat. Kreatiflah dalam memunculkan ide-ide di pekerjaan atau aktivitas kita, sehingga kita bisa menjadi lebih bersemangat karenanya. Selain itu, saudaraku, pekerjaan yang kita miliki jadikanlah sebagai tantangan, bukan suatu beban. Dengan begitu, berusahalah agar menjadi orang yang super kreatif. Maka kita bisa selalu bergembira dalam bekerja dan beraktivitas. Agar bisa menjadi orang kreatif, maka perbarui dan tingkatkan pengalaman kita, serta tingkatkan kemampuan kita agar selalu relevan dengan perubahan zaman. Kita bisa sering-sering mengikuti kursus atau pelatihan bermanfaat. Pilihlah kursus yang sesuai dengan bidang kita. Atau kita bisa belajar dari YouTube. Banyak sekali ilmu-ilmu atau tutorial yang membantu kita untuk bisa lebih kreatif lagi dalam hidup ini. Hal-hal sederhana yang bisa membantu kita agar bisa kreatif. Yang pertama, meja kerja yang rapi. Lalu cobalah dalam menulis catatan dengan menggunakan spidol warna-warni. Hal ini supaya pikiran tidak cepat jenuh dan agar mata tidak cepat lelah. Buatlah dan tempelkan foto, moto, atau hiasan di dinding yang dapat bermanfaat agar kita lebih semangat dan percaya diri. Buatlah perpustakaan mini di rumah. Hal ini mungkin juga bisa menambah minat baca kita, sehingga kita nantinya memiliki wawasan luas. Jadilah orang yang terbuka, sehingga kita akan menjadi orang yang suka mempertimbangkan ide-ide baru dengan serius. Juga biarkan ketika kritik menghujani kita. Jadilah orang yang rendah hati dan belajar dari orang lain. Dengan menerima kritik, artinya hal ini bagus agar kita bisa meningkatkan kualitas diri serta mengatasi kesalahan-kesalahan selama ini. Lalu, berkolaborasilah, di mana dengan mencoba bekerja sama dengan orang lain, maka hal ini bisa meningkatkan skill dan pengalaman kita. Yang terakhir, jangan terlalu takut berbuat kesalahan. Hal itu karena ide baru dan kreativitas terkadang keluar dari sebuah kesalahan.
Nah, saudaraku, hal-hal lainnya yang perlu dilakukan yaitu beristirahat sejenak ketika kita merasa lelah dan jenuh. Kita jangan memaksakan diri mengerjakan tugas atau pekerjaan kita ketika pikiran sudah puyeng dan sulit berkonsentrasi. Cara membangkitkan semangat kerja yang kedua adalah renungkan tentang tujuan Anda bekerja. Ketika semangat kerja benar-benar lemah, maka cobalah merenungkan dan mengingat apa tujuan kita bekerja. Jika kita telah berkeluarga, tentunya tujuan utama dari lelahnya kita dalam bekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membahagiakannya. Sehingga selalu ingat hal ini, jangan kecewakan mereka dengan rasa malas kita dalam bekerja. Kita harus memperlihatkan bahwa kita semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sejauh mana semangat kita? Maka hal ini akan membekas di pikiran bawah sadar anggota keluarga kita, terutama anak-anak yang menjadikan kita sosok teladan. Cara membangkitkan semangat kerja yang ketiga adalah milikilah target dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Saudaraku, dengan mempunyai target yang jelas dalam pekerjaan, maka hal ini menjadi pendorong bagi Anda dan saya agar bekerja dengan selalu semangat. Dengan adanya target, maka kita akan berusaha untuk mencapainya. Namun, jangan juga membuat target yang muluk-muluk loh. Tentunya target yang dibuat harus sesuai dengan kemampuan diri. Adanya target akan mengontrol diri kita agar selalu semangat dalam bekerja. Nah, setelah target berhasil tercapai, ternyata hal ini bisa membuat kita lebih bersemangat lagi. So, jangan buat target yang berlebihan ya, atau di luar kemampuan kita. Cara membangkitkan semangat kerja yang keempat adalah kondisikan suasana kerja yang menyenangkan. Memang dunia kerja ini tidak seindah yang dibayangkan, di mana dalam satu hari berkisar antara 8-10 jam karyawan akan bergelut dengan berbagai macam tugas. Suatu saat pasti para karyawan akan mulai merasakan kejenuhan serta menyebabkan menurunnya semangat bekerja. Tentunya kita sangat menginginkan semangat tinggi dan suasana yang nyaman di tempat kerja. Para pekerja sebenarnya ingin kondisi yang nyaman juga, kondisi yang menyenangkan, dan atasan membaur dengan bawahan dalam keadaan yang harmonis. Saudaraku, sangat penting untuk membuat lingkungan kerja menjadi nyaman dan juga menyenangkan. Kondisi tempat kerja yang baik akan bisa meningkatkan semangat kerja kita. Sebagian karyawan terlalu menjaga bahasa dalam berkomunikasi agar kelihatan lebih profesional, yang tujuannya menurutnya adalah untuk menampilkan kewibawaan pada diri. Namun, kondisi ini menjadi salah satu penyebab kekurangnyamanan di lingkungan kerja, karena satu sama lain terlalu menjaga kewibawaan dalam berkomunikasi. Hendaknya dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang ringan saja, yaitu berkomunikasi dengan rekan kerja menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Tentunya hal ini ditunjukkan kepada rekan kerja yang jabatannya setara, serta sedikit disesuaikan dengan formalitas tempat bekerja. Dengan menggunakan bahasa yang tidak kaku, maka bisa membantu untuk membuat tempat kerja lebih nyaman. Agar diri Anda bisa lebih nyaman di tempat kerja, maka biasakan untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, di mana setiap orang yang bekerja bersama Anda berhak untuk memperoleh rasa hormat, termasuk ketika terjadi perbedaan pendapat. Dengan rasa hormat dan menghargai ini, maka nantinya akan terus berkembang menjadi hal yang positif, berupa rasa saling percaya antar sesama karyawan. Hal ini akan membuat suasana kerja menjadi nyaman, sehingga membuat Anda bisa selalu semangat dalam bekerja.
Cara membangkitkan semangat kerja yang kelima adalah usahakan bergaul dengan orang atau rekan kerja yang suka bekerja keras. Kita perlu berhati-hati dengan rekan kerja yang sering mengeluh dan pemalas, karena sifat-sifat buruknya bisa saja menular pada diri kita, sehingga hati-hati dalam memilih teman dekat. Usahakan berkumpul dengan rekan kerja yang suka bekerja keras dan memiliki semangat tinggi. Hal positif ini nantinya bisa mempengaruhi diri kita. Cara membangkitkan semangat kerja yang keenam adalah biasakan jiwa kita berpikir positif. Saudaraku, usahakan untuk selalu berpikir dan bersikap positif dalam bekerja. Jangan rendah diri ketika melihat pegawai lain sukses. Akan tetapi, justru jadikan kesuksesan orang lain tersebut sebagai cambuk agar kita lebih bersemangat dalam bekerja. Berpikir positif sangat penting, sehingga jangan memikirkan hal-hal yang kurang penting, bahkan hal yang bersikap negatif. Sikapi segala hal dengan baik dan positif. Hindari dari berlama-lama berkeluh kesah, mengisolasi diri, dan hal-hal lainnya yang membuat semangat kerja kita meredup. Saudaraku, apapun keadaannya dan bagaimanapun situasinya, sebenarnya ada saja jalan keluar untuk mengatasi masalah. Hanya saja umumnya orang sangat lemah dalam berusaha, termasuk malas berpikir dan bekerja. Oleh karenanya, hindari menjadi orang yang suka larut dalam perasaan dan emosi. Orang yang terbiasa pikirannya diisi dengan hal-hal positif, umumnya akan memiliki semangat kerja yang tinggi. Bahkan jika muncul hambatan, justru semangatnya menjadi lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan sebagian orang yang baru menemui kegagalan sedikit saja, tetapi sudah patah semangat. Cara membangkitkan semangat kerja yang ketujuh adalah permudah pekerjaan kita. Saudaraku, mari kita kondisikan agar pekerjaan sesulit apapun namun dirasakan mudah untuk dikerjakan. Di mana seringkali ketika melihat suatu tugas atau pekerjaan yang berat menyebabkan down dan semangat jadi memudar. Kita perlu mengkondisikan agar pekerjaan bisa menjadi lebih mudah dikerjakan, seperti dengan membagi tugas besar tersebut menjadi ke dalam bagian tugas-tugas kecil, sehingga nantinya bisa terasa lebih ringan dikerjakan dan kita tidak lagi down ketika menghadapi tugas besar dan sulit. Kita perlu berpikir untuk mengkondisikan pekerjaan menjadi lebih baik dan juga nyaman, yang intinya bisa membuat semangat kerja kita selalu tinggi dalam bekerja. Semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan kualitas dan produktivitas kerja yang tinggi juga. Saudaraku, ini tadi ada 7 tips sudah saya bagikan. Ini sebagai rangkaian pertama dari cara membangkitkan semangat kerja. Nah, saya akan lanjutkan di video saya berikutnya untuk tips-tips berikutnya tentang cara membangkitkan semangat kerja. Tunggu video saya berikutnya tentang cara membangkitkan semangat kerja episode kedua. Semoga bermanfaat buat saudara. Jangan pernah patah semangat. Tetap jaga spirit kita untuk memiliki semangat kerja yang tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi berkat buat Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat.